Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab aplikasi mekatronika, saudara-saudara. Jadi di belakang saya di sini, ini adalah satu alat praktek mekatronika yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, kenapa hari ini saya berada di sini untuk awal penjelasan video saya? Karena ada beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik dari beberapa pemirsa di channel YouTube saya. Mengapa harus belajar mekatronika? Gitu ya. Ngopo harus belajar mekatronika? Basa Jawa ini opo? Mengapa harus belajar mekatronika? Nah, di belakang saya di sini ini adalah satu replika, gitu ya, alat yang digunakan di industri. Nah, alat ini dinamakan automatic food and beverage. Ya, jadi di sini ada proses untuk packaging, ya, pengepakan, ada filling dan packaging untuk makanan dan minuman. Kita menggunakan dua material, satu material curah. Dalam hal ini awalnya itu menggunakan jagung, tapi sekarang jagungnya kita ganti dengan butiran-butiran dari plastik. Karena saat kita menggunakan jagung, ternyata di sini ada kendala banyak tikus yang datang. Terus yang kedua adalah air. Ya, kita menggunakan air. Nah, di sini ini adalah sentra dari stationnya. Di mana di sini ada dua botol yang warna biru dan warna merah. Gitu ya. Warna biru dan warna hitam. Di mana warna hitam di sini itu digunakan untuk pengisian material curah berupa jagung tadi. Sedangkan warna biru adalah diisi oleh cairan, ya, dalam hal ini adalah air. Nah, pertanyaan yang pertama, berarti untuk proses pengisian di situ butuh apa saja? Ya, di dalamnya tadi pasti butuh satu mekanisme tertentu, ya, sistem mekanik tertentu untuk pengisian baik curah maupun cairan. Satu. Terus yang kedua, bagaimana caranya mendeteksi bahwa ini adalah yang warna hitam, ini adalah yang warna biru. Nah, kita menggunakan elektronik di situ. Kita menggunakan sensor. Nah, dalam hal ini sudah ada tagnya, ini ada RFID sensor. Jadi radio frequency identification. Ya, jadi sudah ada mekaniknya, sudah ada elektroniknya. Terus kemudian kontrol utama di sini supaya dia bisa bergerak sekuensial, kemudian dia bisa didistribusikan melalui konveyor dan sebagainya, pasti ada otaknya. Otaknya di sini menggunakan PLC. Ya, menggunakan PLC. Dan di sini untuk interface dengan operator, dengan manusia, ini ada HMI. Ya, ada touchscreen di sini. Nah, dengan HMI di sini, di samping ada tombol dan sebagainya, kita akan lebih mudah karena kita bisa mendesain tampilan yang ada di sini, baik tombol, baik peralatan yang ada di sini, maupun sensornya, maupun aktuatornya dan sebagainya. Ya, jadi Anda lihat di sini, di setiap station di sini, ini adalah station untuk fillingnya ada di sini. Nah, di sini adalah stasiun untuk distribusi tutupnya. Ya, jadi di sini nanti ada tutupnya. Ini kalau saya ambil di sini, ini adalah tutupnya. Nanti digunakan untuk menutup di sini. Ya, nah kemudian yang di sebelah kiri saya di sini adalah untuk distribusi butiran-butiran jagungnya atau material curahnya. Nah, kenapa di sini dibagi-bagi? Ya, Anda lihat di sini dibagi-bagi. Kenapa kok di dalam sistem proses yang besar ini tidak hanya satu otak saja, satu PLC saja? Kenapa di sini
dibagi-bagi, ada station untuk distribusi, station handling, ada station conveyor dan sebagainya. Kenapa harus dibagi-bagi? Nah, itu untuk mempermudah proses kita, ya. Berarti nanti layaknya kita saat kita akan mengerjakan banyak proses, kalau yang mengerjakan hanya satu orang, maka di situ satu orang tadi akan kesulitan, ya. Tentunya dia harus bisa melakukan banyak hal kesulitan. Nah, tentunya akan lebih mudah kalau orang itu dibagi-bagi. Saya mengerjakan untuk bagian distribusi tutup, saya mengerjakan bagian filling untuk cairan, saya mengerjakan untuk bagian filling untuk curah, saya mengerjakan untuk distribusi material curahnya dan sebagainya. Nah, kemudian supaya dia bisa bekerja sama, nah dia harus bisa komunikasi. Nah, maka di sini selain belajar sistem mekaniknya, ada conveyor, ada rotary table, sensornya ada induktif, kapasitif, fotoelektrik, baik vision, terus kemudian ada HMI, kemudian kontrolernya menggunakan PLC. Di sini juga harus belajar bagaimana komunikasi antar controller, ya, komunikasi antar PLC. Nah, supaya apa? Ya, tadi supaya sistem yang dibagi-bagi tadi itu bisa bekerja sama dengan baik. Layaknya kalau kita mengerjakan, kalau banyak orang yang mengerjakan, maka harus ada komunikasi di antara orang tadi supaya bisa bekerja dengan baik. Begitu ya. Jadi ini yang merupakan gambaran besar apa yang akan dipelajari kurang lebih 4 tahun di program studi teknologi rekayasa mekatronika. Jadi harus belajar sistem-sistem mekaniknya di sini, gitu ya, baik rotary table, belt conveyor, gripper, macam-macam gitu ya. Terus kemudian sensornya kita belajar. Kemudian di sini ada aktuatornya, ada motor listrik, ada pneumatik gitu ya. Kita belajar terus kemudian di sini ada komunikasi data dan jaringan antar PLC kita juga belajar gitu ya. Nah, jadi ada mekanik, ada elektronik, ada kendali berbasis komputer sekaligus di situ ada komunikasi. Nah, itu merupakan gambaran besar apa yang dipelajari di mekatronika. Wah, banyak ya, sulit ya? Tidak. Karena ini sudah merupakan tingkat akhir gabungan dari apa yang sudah dipelajari di tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ya. Jadi apa yang terlihat kompleks di sini, ini karena di semester 1 sudah belajar misalnya mekaniknya dulu, elektroniknya dulu, kemudian nanti belajar tentang kontrolernya, tentang PLC-nya, tentang aktuator, tentang sensor. Itu kita pelajari tentang komunikasi data. Nah, kalau sudah kita pelajari, sudah paham, digabungkan menjadi satu sistem untuk menyelesaikan kasus yang kita hadapi. Nah, saya akan menunjukkan proses-proses yang dipelajari sebelumnya, sebelum kita nantinya masuk ke dalam sistem automatic food beverage yang utuh di sini yang akan dipelajari di tingkat akhir. Sehingga belajar mekatronik itu menjadi lebih mudah di sini, ya. Nah, di samping itu saya ingin menunjukkan, nah, ini alat yang ada di industri itu seperti ini. Ya. Alat yang ada di industri tidak hanya mekanik, tidak hanya elektronik, tidak ada hanya kendali program saja, tetapi sudah merupakan integrasi dari ketiganya. Dari mekaniknya, elektroniknya, programnya gitu ya, menggunakan PLC gitu ya. Nah, kalau kita ingin menangani alat seperti tadi, ingin merancang alatnya, ingin merawat alatnya, ingin memperbaiki alatnya gitu ya, ingin mengoperasikan alatnya, maka kita harus menguasai mekatronik. Karena mekatronik itu adalah integrasi dari sistem mekanik, sistem elektronik, dan sistem kendali berbasis komputer. Begitu ya. Jadi sekarang Anda tahu bahwa itu loh pentingnya kita belajar mekatronik. Ya, karena ya di industri sudah tidak hanya mekanik saja, sudah tidak ada elektrik saja, tidak hanya
program saja, sudah integrasi ketiganya. Dan ini kalau Anda menguasai bidang itu, tentunya pasti Anda bisa berkontribusi lebih banyak di masyarakat, di industri. Anda bisa menghasilkan karya teknologi yang tentunya nanti akan bermanfaat buat masyarakat, seperti itu. Oke ya. Nah, saya sekarang akan menunjukkan satu persatu apa yang kita pelajari di sini sebelum kita nanti belajar di sistem aplikasi mekatronika di sini. Nah, sekarang kita masuk ke step yang di bawahnya integrasi dari alat tadi. Nah, ini alatnya kita namakan modular production system. Dan ini dipelajari sebelum kita masuk ke belajar tentang automatic food and beverage. Jadi alat di sini itu juga sudah merupakan integrasi, ya, integrasi dari mekanik, dari elektronik, dari kendali berbasis komputer, ya, berbasis komputer dalam hal ini kendalinya kita menggunakan PLC. Nah, di sini seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam setiap pekerjaan nanti akan ada sistem yang mengerjakan. Di dalamnya ada mekaniknya, ada elektroniknya, ada sistem pneumatik, ada sensor, ada tombol, dan sebagainya. Terus kemudian ini ada station yang lain mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Ini adalah station processing, ini adalah station handling, ya, yang mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Nah, di sini mahasiswa akan belajar bagaimana mengintegrasikan, ya, sebelum nanti masuk ke automatic food and beverage. Jadi di sini ini nanti sistem mekaniknya, sistem elektroniknya semuanya akan dibongkar. Kemudian mereka harus bisa mengassembling ulang, termasuk nanti memprogram ulang supaya sistem ini bisa bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Seperti itu. Nah, di sini berarti kan mereka harus sudah menguasai sensor, mereka harus sudah menguasai sistem pneumatik, motor listrik, terus kemudian wiringnya, bagaimana melakukan penyambungan untuk pneumatiknya dan sebagainya, gitu ya. Nah, termasuk bagaimana memprogram PLC-nya. Nah, itu yang dipelajari sebelumnya, ya, di semester sebelumnya. Nah, di sini diintegrasikan di situ. Nah, kemudian nanti kalau sudah belajar satu persatu di sini, ini bisa digabungkan, ya, untuk belajar juga komunikasi antar station, gitu ya. Nah, kalau sudah mampu melakukan proses di sini, assembling atau perakitan, baik mekanik, pneumatik, terus kemudian elektrik, terus pemrograman, terus sekaligus juga pemrograman komunikasi antar dua sistem. Nah, tentunya di sini ada yang siap untuk masuk ke dalam sistem AFP yang lebih kompleks. Seperti itu, ya. Jadi di sini sudah merupakan integrasi, tetapi baru integrasi yang dasar. Nah, nanti di AFP integrasi yang lebih lanjut. Begitu ya. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Jadi sebelum masuk ke hal yang kompleks tadi, kita sudah belajar itu basicnya, ya, lebih dasar lagi, sehingga saat mengintegrasikan ini mempunyai gambaran yang utuh tentang apa itu mekatronika, sehingga belajar mekatronikanya jadi lebih mudah. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk sistem pembelajaran yang lain yang di situ sedikit lebih tidak merupakan integrasi, gitu ya. Kita akan melihat ke motor listriknya, kita belajar motor listrik, terus kita nanti akan melihat elektroneumatiknya, elektrohidroliknya, kemudian PLC-nya, dan terakhir juga nanti kita akan belajar tentang robot, ya, melihat bagaimana sistem robot bekerja. Oke, mari kita lihat. Nah, tadi setelah melihat dari integrasi satu sistem mekatronik, kemudian ada subsistem mekatronik yang ada di dalam modular production system di MPS tadi. Nah, sekarang kita masuk ke elemen, ya, elemen di dalam sistem mekatronik. Dalam hal ini adalah aktuator, dan aktuator yang dipelajari di sini adalah motor listrik.
Jadi seperti itu. Sebelum kita belajar sistem mekatronik utuh yang kompleks, kita akan belajar elemen-elemen mekatroniknya. Terus kemudian nanti masuk ke dalam subsistem, kemudian masuk ke dalam sistem mekatronik. Nah, di sini motor listrik yang dipelajari, kita akan belajar tentang motor AC 3 pas, motor stepper, motor servo, gitu ya. Motor AC 3 pas baik menggunakan kendali kontaktor, ada overload relay, terus kemudian di sini kita belajar motor AC 3 pas dengan pengendalian pengaturan dari inverter, gitu ya. Kita belajar tentang inverter Panasonic yang ada di sini. Kemudian kita juga ada inverter untuk di Schneider. Kita juga Altivar 71. Terus kemudian kita juga belajar untuk inverter yang ketiga adalah dari Hitachi, ya, WJ200. Nah, jadi di sini juga kita belajar bagaimana mengendalikan motor listrik, yang menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan, memberikan akselerasi, deselerasi, memberikan proteksi. Nah, kita belajar di sini, ya. Sebelum nanti diimplementasikan di dalam sistem mekatronik, kita sudah menguasai bagaimana mengendalikan motor listriknya, gitu ya. Jadi di sini juga sudah ada sensornya sebetulnya yang kita tambahkan di sini supaya nanti dalam belajar untuk pengendalian motor listrik kita bisa memanfaatkan input sensor dan sebagainya. Begitu ya. Nah, begitu. Jadi tidak usah khawatir untuk belajar di mekatronika karena nanti kita akan belajar mulai dari yang dasar sampai nanti akan diintegrasikan. Nah, kenapa itu penting? Karena sistem yang ada di industri itu sudah mekatronik, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak menguasai sistem mekatronik, maka Anda akan kesulitan untuk bisa berkontribusi di industri. Oke, mari kita lihat sistem yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem elektroneumatik. Ya, tadi kita sudah melihat sistem aktuator motor listrik. Nah, aktuator motor listrik itu digunakan jika gerakan yang dibutuhkan adalah gerak putar. Tetapi kalau gerakan yang dibutuhkan itu adalah gerak linier, maka kita punya alternatif yaitu silinder. Ya, silinder pneumatik ini kita bisa memberikan gerakan linier dengan lebih mudah, gitu ya. Nah, tentunya silinder di sini ini karena merupakan sistem mekanik ya berupa pneumatik, gitu ya. Nah, maka di sini harus ada satu sistem yang diassembling secara utuh, gitu ya. Jadi nanti di sini harus ada yang mengaturnya supaya bisa bergerak maju mundur, maka dia butuh solenoid valve. Ya, ini kita pelajari. Terus kemudian nanti di sini juga ada sensor-sensornya, ya, supaya dia tahu bahwa silindernya maksimal atau posisinya minimal dan sebagainya. Nah, sensornya bisa pakai yang sensor yang ini sensor limit switch, gitu ya. Bisa juga menggunakan sensor yang proximity, ya. Jadi di sini kita menggunakan proximity sensor dari baik induktif, kapasitif maupun fotoelektrik, ya. Terus kemudian sistem pengendaliannya di sini kita belajar sebelum belajar PLC kita belajar sistem pengendalian berbasis relay. Jadi nanti ini akan dipasangkan di sini, gitu ya, untuk mempermudah proses praktek, gitu ya. Termasuk silindernya nanti akan dipasang di sini. Dan di sini ada juga tombol, ya. Kita belajar ada tombolnya, ada relaynya, gitu ya. Terus kemudian juga di sini ada misalnya counternya untuk perhitungan. Terus kemudian ada timernya untuk pewaktuan, delay, gitu ya. Nah, di dalam PLC nanti semuanya itu ada juga. Tetapi sebelum kita belajar PLC, nah, kita belajar terlebih dahulu menggunakan kendali berbasis relay. Kenapa? Supaya mudah. Karena logikanya pemrograman PLC itu sama dengan logika pemrograman berbasis relay. Ya, jadi ini nanti kita akan belajar di sini, gitu ya, di dalam aktuator untuk yang pneumatik. Nah, termasuk nanti di samping berbasis relay kita juga belajar
kendalinya menggunakan PLC, ya. Nah ini PLC-nya kita juga sudah menyediakan itu. Jadi pneumatik nanti bisa dikendalikan dengan relay. Setelah kita belajar, kita kendalikan dengan menggunakan PLC. Kita tahu tadi AFB, terus MPS atau Modular Production System, Automatic Food and Beverage tadi kendali utamanya adalah PLC. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita sudah belajar di sini dalam komponen-komponennya, maka saat diintegrasikan akan menjadi lebih mudah. Ya, ini adalah sistem elektroneumatik dengan kendali relay, terus kemudian dengan kendali PLC. Di belakang tadi ada stationnya, kita punya 10 station untuk belajar sehingga belajarnya akan lebih mudah, gitu ya, karena nanti tidak bergerombol nanti setiap anak bisa menggunakan satu station secara bergantian karena ada 10 station. Oke, nah mari kita lihat dengan komponen aktuator yang lain. Nah, di sini kita juga menggunakan atau belajar aktuator yang lain. Jadi aktuator nanti 3 yang dipelajari di sini, motor listrik, pneumatik, dan di sini adalah hidrolik. Nah, kenapa kita juga harus belajar hidrolik? Karena sistem hidrolik di sini itu bisa menghasilkan gaya yang sangat besar dengan dimensi yang lebih kecil, gitu ya. Sehingga banyak digunakan di peralatan-peralatan yang membutuhkan gaya-gaya yang besar, misalnya di industri baja, di alat berat dan sebagainya yang membutuhkan tenaga-tenaga yang besar. Nah, di sini juga kita akan belajar bagaimana mengendalikan. Di sini ada komponennya. Misalnya ini adalah komponen untuk tersedia di sini. Ini ada silindernya, gitu ya. Terus kemudian ini ada solenoid valve-nya, ya. Di sini ada silinder, ada solenoid valve-nya. Terus nanti kita akan menyambungkan, kalau tadi menggunakan selang plastik, kita menggunakan hose di sini yang mampu menahan tekanan tinggi. Terus kemudian ini adalah sistem power pack-nya. Jadi di sini ada tangki yang isinya oli, terus di sini ada pompanya, dan ada motor yang menggerakkan pompa. Ini ada untuk sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya tekanan yang ada di dalam sistem hidrolik kita stabil. Ini adalah akumulator, ya. Oke. Nah, jadi sistem hidrolik itu juga kita pelajari di sini. Jadi komplit tadi elemen-elemen untuk aktuatornya, baik motor listrik, pneumatik maupun hidrolik, gitu ya. Dan juga kendalinya tadi berbasis relay dan berbasis PLC. Itu dipelajari dulu di tingkat-tingkat dasar sebelum nantinya diintegrasikan di tingkat akhir membentuk satu sistem mekatronik yang utuh seperti halnya di automatic food and beverage tadi. Nah, sekarang kita akan menuju ke satu lab lagi yang itu adalah lab robotika. Oke, mari kita lihat. Nah, setelah tadi kita belajar sistem dengan kendali PLC, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar di robotika. Jadi di AFV tadi itu di stationnya juga ada station untuk pergudangan, ya. Kita namakan ASRS, Automatic Storage and Retrieval System. Nah, di situ menggunakan robot handling. Karena apa? Butuh fleksibilitas. Nah, maka sebelum kita masuk ke sana, kita belajar terlebih dahulu bagaimana pemrograman robot industri di situ. Yang ini nanti digunakan untuk handling, bisa digunakan untuk pengepakan, bisa digunakan untuk untuk perakitan, terus kemudian untuk pergudangan. Kita bisa palletizing, itu kita bisa menggunakan robot industri. Nah, robot manipulator di sini tentunya ada banyak jenis. Di AFV kita punya yang manipulatornya kartesian, tapi di sini kita manipulatornya artikulasi. Tetapi secara sistem, cara pemrogramannya adalah sama. Jadi kita terlebih dahulu belajar di sini bagaimana mencari posisi, menentukan posisi, memprogram robot untuk gerakan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini adalah robot Mitsubishi RVM1
robot artikulasi 5 aksis. Gitu ya. Nah, setelah kita belajar di robot Mitsubishi ini, kita juga akan belajar robot ABB di belakang. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, oh ya, satu lagi di sini kita juga belajar bagaimana mengkomunikasikan robot dengan PLC. Tadi kan saya sampaikan bahwa di dalam sistem AFB kan dibagi-bagi menjadi beberapa station dan masing-masing station dikendalikan oleh PLC dan harus bisa saling komunikasi. Nah, di station belakang kan ada station robotik gitu ya, yang itu harus bisa komunikasi dengan PLC. Maka di sini kita di samping belajar pemrograman robot juga akan belajar bagaimana mengkomunikasikan antara robot dengan PLC. Ya, itu dipelajari terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat yang modul untuk robot ABB IRB 120. Ada sesuatu yang unik di sana. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah modul untuk robot industri. Kita menggunakan robot ABB IRB 120. Jadi ini tipe manipulatornya artikulasi dan di sini ada 6 aksis. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik di sini karena robot itu kan yang dibutuhkan adalah fleksibilitasnya. Karena yang ada di industri kalau kita membutuhkan fleksibilitas maka kita menggunakan robot. Nah, yang menarik adalah apa? Di sini kita punya beberapa N-efektor, ya. Ini N-efektor gripper. Terus kemudian ini N-efektor vakum. Ini adalah N-efektor pena. Terus kemudian yang berikutnya kita punya N-efektor screwdriver, ya, screwdriver di sini untuk mengencangkan baut. Gitu ya. Nah, apa yang unik tadi? Ini ada 3 N-efektor, robotnya hanya 1. Nah, robot ini mempunyai sistem ya untuk tool changer, ya, untuk berganti N-efektor dia. Jadi nanti si robot di sini ini N-efektornya ini akan terpasang di sini, ya, akan terpasang di sini, ya. Nanti diprogram robotnya supaya saya mau ganti tangan, mau ganti gripper, saya mau ganti kemudian mau ganti vakum, saya mau ganti screwdriver. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana robot itu mengerjakan tugas yang berbeda-beda, ya. Tinggal nanti kita melakukan persiapan untuk proses pergantian N-efektor secara otomatis nanti dari program. Terus di sini sudah disediakan komponen-komponen yang nantinya akan dihandling oleh robot. Di sini menggunakan gripper, ada di sini bisa menggunakan vakum, gitu ya. Kemudian yang di sini di pengencangan untuk bautnya, gitu ya. Itu yang menarik dari modul yang ada di sini. Nah, kita akan belajar itu untuk di dalam sistem mekatronik kita. Ya, nah, dan di belakang di sini sudah dilengkapi ada konveyor, ada sistem untuk magazine, gitu ya, ada sistem untuk kamera, ya, sehingga di sini kita juga belajar bagaimana komunikasi antara robot dengan sistem di luar. Dalam hal ini kita juga menggunakan PLC. Nah, sensornya tadi itu dihubungkan dengan PLC, aktuator motor listrik yang untuk konveyor dihubungkan dengan PLC. Sehingga kita boleh dikatakan di sini juga belajar komunikasi antara robot dengan PLC. Nah, begitu ya. Jadi itu yang kita pelajari di dalam sistem di program studi teknologi rekayasa mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Jadi satu hal yang penting bahwa di dalam industri sistemnya sudah mekatronik. Ya, tidak ada lagi sistem yang hanya mekanik, hanya elektronik, hanya program saja. Pasti integrasi dari ketiganya. Sehingga untuk kita bisa berkontribusi di industri, di masyarakat, maka kita harus menguasai 3 ilmu ini sekaligus, yaitu mekatronik. Terus kemudian integrasi di situ kan banyak hal yang kita pelajari, tetapi itu kita mudah. Karena sebelum kita mengintegrasikan itu menjadi satu kesatuan, kita akan belajar elemen-elemennya. Kemudian elemennya itu digabung ke dalam subsistem. Terus ke dalam subsistem, antar subsistem digabung menjadi satu sistem mekatronik yang utuh.
itu dipelajari dari dasar sehingga kita mempunyai gambaran utuh, mempunyai kompetensi utuh, pengendalian, perawatan, perbaikan, perancangan sistem mekatronik kita yang banyak dipakai untuk sistem industri yang serba otomatis. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar tentang mekatronika. Kalau Anda ingin belajar mekatronika, nah silakan Anda bergabung dengan program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke, semangat. Saya doakan semuanya sehat dan sukses selalu. Oke.